Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur menikmati anugerah Tuhan ya, menikmati kasih sayang Tuhan dan kesempatan bagi kita untuk membaca, merenungkan sebagian daripada firman Allah. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 34. Kejadian pasal 34 kita lihat, dan ini satu kisah tragedi ya, memilukan hati Pak Yakub dan juga anak-anaknya, karena anaknya perempuan diperkosa oleh orang lain gitu ya, dan ini menjadi satu kemarahan besar bagi anak-anak laki dari Yakub ya. Tetapi kita lihat setelah peristiwa ini ya, ternyata laki-laki itu ya, si Hemor, ayahnya Sikem ya, datang untuk meminta supaya itu jadi menantunya ya, karena Sikem jatuh cinta kepada Dina. Tapi yang terjadi justru tidak diterima dengan baik oleh anak-anak daripada Pak Yakub, dan ini menjadi satu kesedihan bagi Yakub karena ada tipuan yang dilakukan oleh anak laki-laki daripada Yakub. Mari kita melihat firman Tuhan. Setelah peristiwa pemerkosaan itu ya, Sikem jatuh cinta dan ingin memperistri. Saya lihat ya, ini niatnya baik juga ya, artinya dia serius, tetapi ditangkapi secara negatif dari anak-anak dari Yakub. Coba kita melihat firman Tuhan dari ayat 6. Ayat 6 saya baca, ayat 7 Bapak Ibu Saudara membacanya ya. Di ayat 6, lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah menoda orang Israel dengan perkosaan perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil, berikanlah garis-garis kamu kepada kami, dan ambillah garis-garis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan berikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta, tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya, jangan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanya dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub, lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan garis-garis kita kepada mereka.
Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampas orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dipenjara mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tapi jawab mereka, "Mengapa kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat tindakan anak dari Yakub. Ya, ada dua orang, yaitu Simeon dan Lewi. Ya, Simeon dan Lewi melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ini satu balas dendam dan perbuatannya dahsyat ya. Jadi membunuh banyak orang ya, karena masalah adik mereka Dina yang diperkosa, dan mereka tidak terima hal itu, tapi balasannya dahsyat sekali ya, dia membunuh ya. Nah, perhatikan mengapa dua orang ini sampai melakukan hal seperti itu ya. Mereka sampai membunuh, dan sebelum membunuh merancangkan rancangan supaya bisa membunuh. Jadi ini pembunuhan yang rapi ya. Jadi pembunuhan yang sudah dirancangkan sedemikian rupa. Jadi bagaimana supaya mereka semua kita habisi begitu ya. Nah, asalnya di ayat 19 itu kalau kita lihat, dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya ya, sebab ia nah ini untuk Sikem yang mau mengambil ya anak daripada Yakub yaitu Dina, orang muda itu tidak bertanggung melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub, lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Jadi apa yang diminta oleh Yakub, anak-anak Yakub secara khusus ya Lewi ya, tadi dikatakan dua orang ini yang melakukan hal yang jahat, Simeon dan Lewi, supaya mereka disunat. Mereka oke, setuju, karena apa sih masalahnya, ya udah disunat saja, nggak apa-apa, toh nanti kita menjadi satu kawanan, satu keluarga, dan kita bisa mengambil anak gadis mereka dan mereka juga bisa mengambil anak gadis kita. Jadi mereka tidak berpikir aneh-aneh ini ya, Sikem tidak berpikir aneh-aneh ya, dia mau siap melakukan itu, tidak ada masalah ya. Nah, tetapi ada niat yang tidak baik ya, yang sudah dirancangkan oleh Simeon dan Lewi. Nah, mereka merancangkan sedemikian rupa, manakala nanti mereka ya musuh lah, boleh dikatakan jadi musuh ya. Jadi bagi Lewi dan Simeon ini
Sikem menjadi musuh. Kenapa kamu melakukan hal itu? Ya, mengapa hal itu harus terjadi dan itu tidak biasa? Ya. Di ayat 7 berkata begini. Nah, sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Ya, kalau kita melihat yang melatar belakangi sampai terjadi pembunuhan yang hebat itu, walaupun hanya 2 orang, Simeon dan Lewi, yang tidak terima ya dan sangat marah ya, karena mereka sakit hati ya. Dikatakan orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat sakit hati. Nah, sebenarnya begini, Sikem orangnya kan bertanggung jawab ya, dia sangat mencintai Dina. Oke, katakanlah cara dia salah, tapi kan dia siap menanggung risikonya. Dia datang ya, dia siap kalau ada dendanya, dia siap bayar ya. Jadi dia siap bertanggung jawab seberapa besar yang mau diminta ya, dia siap untuk itu, dan dia akan menerima Dina sebagai istrinya ya. Sangat mencintai dikatakan di sana. Tapi bagi Simeon dan Lewi ini sesuatu yang tidak baik. Kenapa kamu lakukan hal seperti itu, kira-kira begitu. Jadi yang menguasai dia adalah sakit hati ya, dan sangat marah. Betul, tindakan Sikem tidak benar, tetapi apakah ya tidak ada penyelesaian yang lebih baik ya? Apakah tidak boleh ya melakukan apa, menjadi satu keluarga yang dipulihkan? Apakah tidak boleh mengambil anak daripada Yakub dengan cara memperbaiki lagi? Mestinya kan bisa ya, mestinya tidak ada masalah ya. Tetapi bagi Simeon dan Lewi, mereka sudah dikuasai oleh rasa sakit hati dan marah yang luar biasa. Nah, sakit hati, kemarahan yang luar biasa, yang besar ya, yang memuncak itu akan menimbulkan ya tindakan untuk membunuh. Nah, itu. Kalau ada orang sakit hati itu biasanya akan mengarah kepada menghabisi orang-orang yang dimana dia sakit hati ya. Nah, kemudian masuklah ya pandangan yang ini licik ya, tapi tersembunyi sekali, tidak ada praduga daripada Sikem dan Hemor bahwa ini akan terjadi. Karena syaratnya kan gampang. Kalian mau ambil adik saya, kira-kira begitu ya. Tidak semudah itu, nggak semudah kamu ngasih ya hartamu, ya ternakmu, enggak. Hanya satu syarat saja. Kami ini orang-orang bersunat, jadi kalian harus bersunat juga. Setiap laki-laki dewasa harus bersunat. Nah, tapi ini dilakukan dengan kelicikan, karena begini, kalau mereka bersunat, kan mereka nanti tidak berdaya. Pada hari yang ketiga setelah mereka bersunat itu kan, itu lagi sakit-sakitnya mereka, itu lagi tak berdayanya mereka. Wah, itu habisi saja ya. Jadi ketika keluarga, baik keluarga Sikem dan bangsanya ya, karena rakyat itu semua setuju, tak berdaya, disitulah hanya 2 orang saja cukup, karena memang lawan sudah tidak berdaya dan mereka bunuh semua. Wah, ini sesuatu yang menyakitkan. Nah, kita harus waspadai ya, jangan sampai kita menyimpan sakit hati, jangan sampai kita ada marah kepada seseorang sehingga amarah kita itu kita tidak bisa kendalikan dan menimbulkan rancangan-rancangan jahat ya. Ini biasanya terjadi, ini kalau kita melihat siklusnya seperti itu ya, sakit hati, dendam gitu ya, marah, kemudian ada pikiran bagaimana menghancurkan orang ini, bagaimana membunuh orang ini, dan muncul juga ide itu ya, tersembunyi. Jadi ini pembunuhan berencana ya, yang sangat rapi ya. Nah, permintaan daripada anak-anak Yakub ya diterima oleh Hemor dan Sikem. Oke, tidak ada masalah ya.
permintaannya adalah supaya mereka bersunat. Nah ini kalau kita lihat dari Hemor dan Sikem ini serta bangsanya ini terlalu polos juga ya, tidak berpikir nanti kalau disunat ada apa, tidak. Mereka pun punya niat lain juga. Kalau kita lihat nanti di situ dikatakan ya nggak apa-apa kita bersunat, toh mereka kita bisa jadi keluarga ya, anak-anak mereka bisa kita ambil juga, anak-anak kita kasih mereka, dan juga harta mereka juga nanti akan jadi harta kita kok. Wah, jadi hal yang terlalu membahagiakan yang dipikirkan, jadi resiko tidak dipikirkan. Nah, ini berbahaya juga ya. Kita harus memikirkan kalau ada tawaran-tawaran dari seseorang, pikirkan dulu ini membahayakan atau tidak, efek sampingnya bagaimana. Nah, Sikem dan Hemor ayahnya itu tidak melihat itu semacam tipu muslihat, tidak mampu melihat itu sebagai tipu muslihat, tetapi anak-anak Yakub ya membuat ini sebagai tipuan. Dan benar yang terjadi adalah setelah mereka menyetujui ya, di ayat 15 dikatakan hanyalah dengan syarat ini kamu dapat menyetujui permintaanmu, kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dan kita lihat tadi mereka lakukan, orang muda itu ya kasih tahu semua, pemuda-pemuda, bapak-bapak ya kan orang dewasa ya, semua harus disunat. Jadi anak-anak enggak, jadi anak-anak juga tidak berdaya. Nah kenapa orang dewasa yang mereka minta? Karena ini kan akan berperang, ini akan membunuh. Anak-anak enggak ada punya kekuatan apa-apa. Jadi yang akan membahayakan Simeon dan Lewi adalah orang dewasa, ini akan dibunuh. Jadi orang-orang dewasa yang laki-laki semua disunat ya. Nah kemudian kita lihat ya, ada satu harapan daripada Sikem ya, yang ini sebenarnya ya sangat salah bagi mereka, karena mereka pun mau mengambil keuntungan juga dengan satu pernikahan itu nanti, kira-kira begitu ya. Jadi mereka tidak bermasalah untuk disunat. Di ayat 21, orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Jadi rupanya ada pikiran lain juga ya daripada Sikem ini. Wah, sama bapaknya si Hemor ya, wah nanti kan harta mereka juga bagi kita. Nah hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Ya, waspada dengan tawaran-tawaran ya, jangan sampai kita ditawarkan sesuatu yang tampaknya kita pikirkan positif bagi kita, ternyata negatif yang terjadi. Jadi ya kalau boleh dikatakan ya penipu ditipu ya, bisa begitu ini. Jadi yang tadi juga mau menipu juga sebenarnya, nanti nggak apa-apa lah disunat, nggak masalah, nanti harta mereka kita ambil, kira-kira begitu. Ternyata fatal ya. Dan benar pada hari yang ketiga dikatakan, pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi kakak Dina. Nah setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Wow ya, ini luar biasa ya. Jadi tindakan Sikem memperkosa Dina, mereka harus menerima akibatnya. Bukan hanya Sikem yang mati dan Hemor bapaknya, tetapi semua laki-laki dewasa yang disunat ya dibunuh oleh Simeon dan Lewi. Ini pembalasan yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi ini mendukakan hati Yakub. Yakub berkata kepada Simeon ya, dan Lewi, ayat 30, kamu telah mencelakakan aku
dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, karena kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Ya, Yakub sebagai orang yang sudah tua melihat anak-anaknya, cucunya, keturunannya, mereka sebagai pendatang, kemudian melihat peristiwa itu, bagaimana nanti kalau dua bangsa, yaitu dikatakan orang Feris dan orang Kanaan, berkumpul dan kemudian kita diserang, ini keturunan saya habislah ini gara-gara kalian berdua, ya, kira-kira begitu ya. Tapi nggak bisa lagi diputar ulang ya, karena memang sudah terjadi. Nah, bagi Simon dan Lewi ya, karena kemarahan tadi, tidak memikirkan ke depan apa yang akan terjadi, pokoknya mereka siap, ya mati tidak apa-apa. Kadang-kadang itu yang terjadi. Kalau seseorang sudah marah, nggak memikirkan dirinya, nggak dipikirkan, diri keluarganya pun nggak dipikirkan, pokoknya hantam saja. Wah, nanti bagaimana dengan keluarga saya, udah nggak apa-apa. Nah, ini hati-hati kita dalam bertindak, pikirkan juga ya apa yang terjadi kepada orang lain. Nah, ini sedikit cerita lucu. Ya, ada seseorang yang naik kendaraan ugal-ugalan ya, ugal-ugalan, kemudian ya dia senggol sana senggol kini, kemudian ada orang lain yang naik kendaraan juga dan berkata kepada orang itu, ya kalau kamu mati, mati sendiri dong, dan jangan ajak-ajak orang mati ya, jangan bawa-bawa orang lain untuk ikut mati. Ya, artinya apa? Ya, dengan tindakan orang itu oke, orang tadi tidak takut mati, dia hebat lah naik kendaraan, tapi dia kan tidak mencelakakan orang lain juga. Ya, kalau mau celaka sendiri, celaka aja sendiri, jangan celakakan orang lain. Ya, ini penting juga bagi kita, jangan mencelakakan orang lain dengan tindakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini memang peristiwa yang sangat mencoreng ya bagi Yakub dan keturunannya, baik anaknya ya, papa yang melihat anaknya diperlakukan seperti itu, yaitu Dina, siapa nggak sedih. Tetapi sebenarnya ada niat baik dari Sikem ya, dia siap mempertanggungjawabkan itu peristiwa Dina memilukan hati seorang bapak. Tetapi juga tindakan Simeon dan Lewi juga tambah memilukan hati seorang papa juga ya. Anaknya jadi pembunuh semua ini, dua orang ini membunuh banyak orang. Nah, kemudian akan ada peristiwa berikutnya nanti, balas dendam dan seterusnya. Ya, jadi Yakub secara pribadi tentu sedih hal itu. Nah, yang kedua yang kita melihat kebenaran firman Tuhan ini adalah jangan izinkan hati kita ya sakit atau menaruh dendam, sakit hati ya. Berbahaya, waspada. Jadi selesaikan segera, pikirkan apa yang terbaik yang kita lakukan. Sebab kalau sakit hati, marah yang tidak terkendalikan, ya maka akan ada rancangan-rancangan jahat dalam diri kita untuk melakukan hal yang lebih jahat lagi. Ya, ini satu pelajaran penting bagi kita. Kita harus mengendalikan diri kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Kita akan naikkan doa-doa kita akan naikkan satu pujian, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama.